Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di NN Tapi Eleven Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas taktik, strategi, dan formasi 4-3-3 Arsenal ketika berhasil mempermalukan Real Madrid dengan skor telak 3-0. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Selain itu, saya juga mau ngasih tahu nih ke teman-teman semua, khususnya untuk player Sultan, Raja Minyak, Bos Mengkring, dan Juragan Bawang, barangkali berencana top up token sponsor spesial premium, kartu bulanan, dan bundle lain dengan harga yang lebih murah tapi amanah, saya rekomendasiin teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official, dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi sebelum kita membahas lebih jauh, saya mau minta maaf dulu nih ke teman-teman semua kalau suara saya agak pecah atau bindeng. Suaranya hilang guys. Jadi akhir-akhir ini saya sedang tidak enak badan ya guys ya. Dan hari ini kita akan membahas mengenai taktik, strategi, dan formasi 4-3-3 yang diterapkan oleh Arsenal ketika sukses mempermalukan Real Madrid dengan skor telak 3-0. Oke guys, jadi Arsenal beberapa hari yang lalu meladani Real Madrid di Emirates Stadium dengan hasil yang luar biasa, dan dalam duel tersebut Los Blancos harus mengakui ketangguhan Arsenal guys, harus mengakui ketangguhan The Gunners. Jadi Arsenal tampil istimewa di hadapan pendukungnya sendiri dan sukses mengalahkan Real Madrid dengan skor telak 3-0. Dan 3 gol Arsenal kali ini datang dari 2 free kicks istimewa yang dicetak oleh Declan Rice di menit ke-58 dan di menit ke-70, dan 1 gol yang lain dicetak oleh Michael Merino di menit ke-75. Dan itu membuat Madrid sangat frustrasi dan mereka tidak mampu mencetak gol balasan ke gawang Arsenal. Ya, kemenangan ini tentu bakal jadi modal yang sangat berharga bagi Arsenal ketika nanti mengunjungi Santiago Bernabeu di leg kedua guys. Dan kemenangan Arsenal tentu tidak lepas dari taktik, strategi, maupun formasi yang diterapkan oleh sang manajer, yaitu Mikel Arteta, yang sukses menerapkan formasi 4-3-3 ketika mengalahkan Real Madrid di leg pertama. Nah, apa jadinya nih kalau taktik, strategi, dan formasi 4-3-3 Arsenal digunakan di game Top 11? Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran, kira-kira sebagus apa sih taktik, formasi, dan strategi yang diterapkan oleh Arsenal? Yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oke guys, jadi Arsenal bermain sangat pintar dan efektif, yang membuat Real Madrid kesulitan mengembangkan permainan mereka dan memanfaatkan setiap peluang yang didapatkan. Arsenal bermain sangat rapat dan terorganisir di lini belakang. Mereka tidak memberikan banyak ruang bagi pemain-pemain cepat Real Madrid seperti Kylian Mbappe dan Vinicius Junior. Para pemain belakang Arsenal fokus menjaga posisi dan memotong umpan-umpan berbahaya yang diciptakan oleh Real Madrid. Lini tengah Arsenal juga bermain sangat bagus, terutama Declan Rice dan Partey. Mereka bermain sangat baik dalam merebut bola dan memutus serangan Real Madrid. Mereka juga pintar dalam mendistribusikan bola ke depan untuk memulai serangan balik guys. Sementara di posisi penyerang sayap, Arsenal juga punya penyerang cepat dan kreatif. Saka serta Martinelli di sisi sayap menjadi ancaman konstan bagi pertahanan Real Madrid. Kecepatan dan dribble mereka sering kali merepotkan bek sayap lawan untuk menciptakan peluang dari kedua sisi. Nah, uniknya Arsenal tidak selalu menekan Real Madrid di seluruh lapangan. Jadi mereka memilih waktu yang tepat untuk melakukan tekanan tinggi. Dan biasanya saat Real Madrid mencoba membangun serangan dari belakang,
dan ini membuat Real Madrid sering kehilangan bola di area berbahaya. Arsenal juga sukses memanfaatkan peluang dari situasi bola mati dengan sangat efektif. Ya, betul, karena 2 dari 3 gol Arsenal berasal dari tendangan bebas yang dilakukan oleh Declan Rice yang sangat akurat, dan ini menunjukkan betapa pentingnya taktik bola mati dalam pertandingan tersebut, guys. Dan Arsenal pun berhasil memaksimalkan peluang dari situasi tersebut dengan mengemas 2 gol. Selain itu, pemain-pemain Arsenal sering bergerak tanpa bola untuk membuka ruang dan menciptakan opsi umpan bagi rekan-rekannya, dan ini membuat Real Madrid kesulitan dalam menjaga pergerakan pemain Arsenal. Ya, pelatih Arsenal yaitu Mikel Arteta, dia melakukan pergantian pemain yang efektif untuk menjaga intensitas permainan dan memberikan energi baru di saat yang sangat tepat. Masuknya Merino juga memberikan dampak yang sangat positif dengan mengemas gol ketiga. Secara keseluruhan, menurut saya Arsenal bermain dengan pertahanan yang sangat solid. Mereka punya gelandang pekerja keras dan pemain sayap yang sangat berbahaya. Mereka juga pintar dalam menekan lawan dan sangat efektif dalam memanfaatkan peluang dari situasi bola mati. Pergerakan tanpa bola yang baik juga membuat mereka sulit dihentikan. Taktik ini membuat Real Madrid, tim yang biasanya sangat kuat, tidak bisa berbuat banyak. Mereka tidak mampu bermain dengan nyaman dan akhirnya harus mengakui ketangguhan The Gunners, dan mereka kalah dengan skor telak 3-0 di leg pertama. Oke guys, jadi itu dia sedikit pengamatan atau analisa dari saya ketika menonton jalannya pertandingan saat Arsenal sukses mempermalukan Real Madrid. Jadi gimana nih menurut teman-teman? Akankah Arsenal bakal main bagus di Santiago Bernabeu, atau justru Real Madrid bisa comeback karena mereka akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri? Coba tinggalkan pendapat kamu di kolom komentar video ini. Oke, dan sekarang langsung saja mari kita atur taktik, strategi, dan formasi yang diterapkan oleh Arsenal ketika menghadapi Real Madrid, yaitu formasi 4-3-3. Oh ya, berhubung musim ini saya tidak menerapkan formasi dengan pakem 4 back, jadi terpaksa untuk menggunakan formasi 4-3-3. Hari ini saya harus membeli beberapa pemain dari lelang, khususnya pemain di posisi back sayap dan juga penyerang sayap kanan, guys. Jadi untuk mencoba formasi 4-3-3 seperti yang digunakan oleh Arsenal, hari ini saya harus mengeluarkan lumayan banyak modal ya guys ya. Selain itu, agar gameplay jalannya pertandingan terlihat lebih menarik, saya juga harus mengganti nama-nama pemain inti yang saya miliki menjadi nama pemain Arsenal, guys. Nah, kurang lebih formasinya seperti ini ya guys ya. Tapi berhubung saya nggak punya MC yang bagus, terpaksa kali ini saya akan menggunakan formasi 4-3-3 dengan menempatkan 2 false finger untuk menggantikan peran midfielder center. Jadi kali ini saya hanya akan menempatkan 1 MC, guys. Tapi kalau misalkan teman-teman punya MC atau midfielder center mah, saran saya sih lebih baik teman-teman menggunakan 3 MC di tengah. Dengan begitu tim kamu bisa lebih baik ketika menguasai bola. Sementara untuk taktiknya sendiri, kali ini saya akan menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan bawah kedua sayap, gaya umpan perpaduan, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle normal, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Tapi perlu diingat bahwa untuk taktik, strategi maupun formasi bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di pertandingan nanti. Nah, setelah kita memastikan taktik, strategi, dan formasi udah sesuai, sekarang langsung saja mari kita lakukan uji coba menghadapi tim yang sebelumnya berhasil mengalahkan tim saya di babak final asosiasi musim ini, guys. Nah, nanti kita lihat bareng-bareng nih kira-kira sebagus apa taktik, strategi, dan formasi 4-3-3 yang diterapkan oleh Arsenal, dan apa jadinya jika formasi tersebut itu digunakan dalam game Taxi Eleven untuk menghadapi lawan setara atau punya kualitas lebih tinggi dari tim saya. Begitu, buat teman-teman yang penasaran, yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai. Tapi sebelum pertandingan berlangsung, jangan lupa teman-teman bantu support channel ini dengan cara klik tombol like maupun subscribe. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah mendukung channel ini.
Oke guys, dan kickbox babak pertama akan segera dimulai, dan mari kita lihat jalannya pertandingan antara FC Buteng versus Starlight Dome FC, dimana tim lawan yang saya hadapi kali ini pernah mengalahkan tim saya di babak final asosiasi musim ini. Jadi mari kita lihat apakah dengan formasi 4-3-3 yang diterapkan oleh Arsenal, tim saya mampu meraih kemenangan pertama atas tim lawan, atau justru tim saya tumbang untuk yang ketiga kalinya. Karena di asosiasi kita bertemu 2 kali, dan di 2 pertandingan tersebut tim saya menelan 1 hasil seri dan 1 menelan kekalahan guys. Oke, dan kita lihat di menit ke-10 FC Buteng mendapatkan 1 kesempatan dari situasi bola mati, tapi sayang sekali tendangan sudut yang dilakukan masih belum bisa dimaksimalkan dengan baik. Skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Ya, formasi 4-3-3 versus formasi 3-2-3-1-1 yang diterapkan oleh tim lawan. Kita lihat FC Buteng lagi-lagi serangan bisa digagalkan oleh pemain lawan pemirsa. Kali ini tim lawan mencoba untuk membalas serangan. Dari sisi sebelah kanan ada Dogger, umpan crossing, tembakan yang sangat baik, tapi ada David Raya berhasil menangkap Squid Bundar. Dengan sudut lagi-lagi didapatkan oleh FC Buteng, tapi tim lawan kembali membuang Squid Bundar. Oke, kita akan coba untuk terus memberikan form latihan menyerang. Sejak menit awal ada Gabriel Martinelli, Timber, Berti, Saka, tapi sayang sekali melawan punya pertahanan yang cukup solid. Oke, kita ubah untuk fokus umpan jadi perpaduan. Nah, sudut tapi nyaris tandukan Saliba masih melenceng di sisi sebelah kiri pemirsa. Ya, untuk ball possession tim lawan sedikit lebih baik di babak pertama. Itu kenapa kita kesulitan untuk bisa mencetak gol ke gawang mereka. Jadi memang untuk fitur balance itu sangat penting sekali ya guys ya. Saka mencoba masuk ke pangsek area tengah, tapi lagi-lagi berhasil digagalkan. Di 39 masih belum ada gol yang tercipta dari kedua kesebelasan. FC Buteng kembali mencoba untuk membangun serangan melebar pada Saka. Bagus sekali, tapi sayang sekali Merino belum berhasil mencetak gol, maksud saya ke gawang Starlight Dome pemirsa. Menit 43. Skor masih 0-0. Peningkatan performa terlihat dari pemain FC Buteng Junior. Nah, perubahan taktik dari fokus umpan kedua sayap berubah jadi perpaduan ternyata punya dampak untuk ball possession. Tadi di awal kita punya ball possession di angka 49, sementara kali ini meningkat menjadi 50 banding 50 dengan tim lawan guys. Jadi cukup seimbang, harusnya tim saya mampu mencetak gol ke gawang mereka, tapi kita lihat aja, soalnya penjaga gawang dari Starlight bermain sangat bagus, dan ya nyaris saja Merino mencetak gol, tapi tembakannya masih melenceng di sisi sebelah kanan penjaga gawang Starlight. Oke, berbahaya, kita lihat. Oh, nyaris saja. Ball possession 0-0. 50-50 maksud saya, lempar ke dalam Gabriel Martinelli. Rice belakang Saka kali ini.
Oh, saya pikir bakal berbuah gol, tapi ternyata tembakan Saka masih melenceng di sisi sebelah kiri penjaga gawang Starlight Dome pemirsa. Lemparan ke dalam, Tumor. Oke, Raya, Lewis, Kelly, yang sangat bagus. Lewis terlalu lama menguasai bola. Sepertinya Lewis tidak berencana untuk memberikan umpan pada rekan setimnya. Dia berusaha untuk bisa melewati penjagaan, tapi dia kesulitan. Oke, Ciputan kembali membangun serangan. Berhasil direbut, menghasilkan serangan balik cepat. Berbahaya. Akankah berubah gol? Beruntung ada back tengah FC Butang yang berhasil merebut secret pundar pemirsa. Kali ini FC Butang kembali membangun serangan. Saka, Tom Hai, ini sangat bagus. Rigard, gol. Oh tidak, ternyata menit 69-70. FC Butang kembali melakukan serangan, kali ini dari area tengah. Bagus, Saka, umpan pada Odegaard, dan gol tercipta. Luar biasa. Akhirnya FC Butang mampu mencetak gol di babak kedua. Tom Hai, Rice. Oke, gol kembali tercipta, tapi ada potensi offside pemirsa. Umpan yang sangat manis dari Tom Hai. Ya, onside. Bagus. Onside, skor 2-0. Dua gol cepat di babak kedua. Menit 78. Kita lihat. Setelah melakukan beberapa kali serangan, akhirnya kita mampu mencetak gol ke gawang tim lawan. Oke, kita berikan formatir menyerang lagi. Odegaard, bagus, tapi terlalu lama lagi-lagi menguasai bola. Harusnya coba untuk melakukan tembakan, tapi dia berusaha untuk bisa membawa bola sebaik mungkin, tapi sayang sekali bola berhasil direbut. Dan menit 87 kita akan perhatikan lagi-lagi serangan balik dilakukan. Tidak ada pemain bertahan di sana. Bagus, jelas onside. Usai ini, ya, pergerakan yang cukup baik. Menit 88. Akankah tim lawan mau mencetak gol di menit akhir pertandingan? Kita lihat. Berbahaya. Jarak 1-on-1. Penyelamatan yang sangat gemilang dilakukan oleh David Raya. Serangan terakhir menit 89. Kali ini tim lawan mencoba membangun serangan. Berbahaya, open crossing. Satu kesempatan lagi-lagi masih belum bisa dimaksimalkan dengan baik. Oke, dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. FC Butang mampu meraih kemenangan pemirsa. Kemenangan 2-0 atas Starlight Dome, yang tim yang sudah mengalahkan saya di babak final asosiasi. Ternyata dengan formasi 4-3-3 tim saya mampu mengalahkan Starlight Dome FC pemirsa. Luar biasa. Oke. Di sini untuk ball possession cukup berimbang 50-50, tapi untuk total tembakan FC Butang melakukan lebih banyak percobaan tembakan. Total 15 kali percobaan tembakan, 7 tepat sasaran, dan 2 diantaranya berbuah gol. Oke, dan gol sendiri dicetak oleh Odegaard dan juga Merino. Sementara untuk efisiensi tembakan sendiri FC Butang lebih efisien daripada tim lawan. Untuk zona serangan kita lihat bahwa sepertinya tim lawan mencoba untuk menyerang lebih banyak dari area sayap.
Sementara FC Buteng lebih banyak menyerang dari area tengah. Ya, 3-2-3-1-1 versus formasi 4-3-3 klasik. Oke, sekarang mari kita lihat highlight goal yang diciptakan oleh kedua pemain atau ketiga pemain. Oke, dan sekarang mari kita lihat highlight goal yang diciptakan oleh FC Buteng di babak pertama melalui serangan yang sangat terarah ya guys ya. Dia bisa mengecoh pemain lawan, kemudian membiarkan Mizala masuk dan mencetak gol ke gawang tim lawan. Tembakan yang sangat keras, bahkan bola tidak berputar sama sekali. Gol kedua dicetak oleh Merino. Lewat kerjasama yang sangat apik ada Tom Hai, Rice, dan juga Kieran Pocher. Dan ini membuat Persib main cukup bagus. Dia mengemas satu gol yang luar biasa untuk timnya, tapi ya sepertinya tim lawan tidak terlalu suka dengan permainan FC Buteng Junior. Dan David Raya selaku penjaga gawang dari FC Buteng juga main bagus di laga kali ini. Sempat bisa melewati penjagaan dan melakukan tembakan keras ke dalam kotak penalti, tapi bola berhasil diamankan oleh pemain lain, pemirsa. Oke, jadi itu dia formasi 4-3-3 yang diterapkan oleh Arsenal. Jadi saya ucapkan mohon maaf lagi kalau misalkan kali ini saya agak kurang begitu bersemangat karena ya lagi ngerak badan guys. Oke, kesimpulannya formasi 4-3-3 yang diterapkan oleh Arsenal memang cukup bagus dan bisa diterapkan ke dalam game top 11. Oke, jadi itu dia taktik, strategi, dan formasi 4-3-3 jika diterapkan ke dalam game top 11. Ternyata lumayan bagus. Tapi perlu diingat bahwa taktik, strategi, dan formasi yang saya share kali ini tidak menjamin tim kamu bisa selalu meraih kesuksesan ya guys ya, karena pemain yang kita miliki berbeda. Oke, dan ya itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih buat membership Antv 11, terima kasih buat partnership Antv 11 official, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.